Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS dari Pemerintah Kota Banjarbaru, BPSDMD Provinsi Kalsel, Angkatan 10 Kelompok 4. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi implementasi Wall of Government di era transformasi digital Pemerintah Kota Banjarbaru. Yang pertama, dimulai dari pengertian Wall of Government. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Selanjutnya, WOG berdasarkan jenis ada 4, yaitu pelayanan administrasi, pelayan publik yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. WOG berdasarkan pola pelayanan terbagi menjadi 5. 1. Pola pelayanan satu atap. 2. Pola pelayanan satu pintu. 3. Pola pelayanan fungsional. 4. Pola pelayanan terpusat. Dan 5. Pola pelayanan elektronik. 1. Pola pelayanan satu atap. Pelayanan dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat untuk mengurus permohonan izin. 2. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan perlimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait yang bersangkutan. 3. Pola pelayanan fungsional. Pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pola pelayanan ini hanya melakukan pelayanan yang sektoral, artinya sesuai dengan bidang yang relevan dengan sektornya. 4. Pola pelayanan terpusat adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi Wall of Government di era transformasi, khususnya di Kota Banjarbaru. Yang pertama adalah MAL pelayanan publik. MAL pelayanan publik atau MPP ditujukan sebagai pusat pelayanan publik dari berbagai macam instansi, baik itu milik pemerintah daerah maupun instansi di luar pemerintah Kota Banjarbaru. Ada 8 pelayanan yang ada di MAL pelayanan publik Banjarbaru dan siap memenuhi kebutuhan dan urusan masyarakat. Adapun 8 pelayanan tersebut adalah yang pertama adalah pelayanan Samsat, yang kedua pelayanan Polres, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, 4 Bank Kalsel, 5 Bank BRI, 6 dari pelayanan BNN, 7 pelayanan BPPRD, dan 8 pelayanan dari DPM PTSP. Lalu selanjutnya adalah Cangkal Polres BJB. Untuk meningkatkan layanan Polri, khususnya wilayah Polres Banjarbaru, aplikasi Cangkal dihadirkan untuk melayani masyarakat lewat layanan online. Sesuai dengan namanya, Cangkal yang merupakan kependekan dari Cegah Kejahatan dan Gangguan Kamtipnas lainnya, Polres Banjarbaru ingin masyarakat di Kota Idaman, Banjarbaru merasa aman dan terjaga kapanpun dan dimanapun
masyarakat itu berada. Kemudian adalah Sikula atau aplikasi kunjungan Lapas Banjarbaru. Aplikasi ini berguna untuk mendaftar dan mengunjungi napi di Lapas Banjarbaru secara online. Selanjutnya adalah Sinyarak Banjarbaru. Sinyarak Banjarbaru adalah sistem informasi layanan penerangan Kota Banjarbaru yang berfungsi memberikan layanan laporan warga terkait pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum Kota Banjarbaru. Kemudian ada Verified D BPR BPPRD Banjarbaru. Aplikasi pelayanan publik untuk verifikasi secara elektronik dokumen yang diterbitkan oleh BPPRD Kota Banjarbaru. Kemudian selanjutnya adalah i-Banjarbaru. I-Banjarbaru adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru. I-Banjarbaru merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Dengan fitur-fitur media sosial, dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Kemudian, memberikan rekomendasi buku yang sedang dibaca dan memberikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru dari aplikasi tersebut. Implementasi Wave of Government dalam pelayanan publik selanjutnya yaitu Dukcapil Banjarbaru. Dukcapil Online merupakan sistem data kependudukan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi maupun lembaga secara online. Contohnya saja perbankan. Berikutnya Samsat Online yang merupakan bentuk koordinasi atau kerjasama Korlantas dengan Kemendagri dan Jasara Harja juga perbankan dalam pembayaran dan pengesahan secara online PKB. Berikutnya call center. Yang sekarang ini call center telah terintegrasi oleh aplikasi CRM yang berada di perusahaan-perusahaan. Lalu ada Silakas Banjarbaru, yaitu sistem layanan satu pintu dari Kemenak Banjarbaru yang gunanya untuk memberikan informasi-informasi pelayanan dari Kemenak maupun mempermudah dalam memberikan pelayanan. Dan Sikepang Tari, yaitu sistem informasi ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan terakhir Banjarbaru Bagawi, merupakan aplikasi sistem kepegawaian di Banjarbaru yang terintegrasi dengan beberapa instansi terkait. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait implementasi Wave of Government di pemerintah Kota Banjarbaru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.